yang kalian hina, yang kalian lecehkan, bahkan yang kalian sebut hubud dunia, memperkaya diri dengan amplop dari santri. Salah besar guys. Mending kalian cepet-cepet deh taubat, daripada Gusti Allah nanti menurunkan murkanya lewat doa-doa yang dilangitkan oleh para santri, oleh para kiai. Ya, kalian tunggu aja karmanya. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu sesuatu yang mana gak kalian tahu sama sekali. Kalian cuma taunya di luar aja. Kalian gak tahu di dalamnya kayak gimana. Seseorang yang kalian sebut hubud dunia, seseorang yang kalian sebut memperkaya diri, Mbah Yai kita, guru kami, rumahnya aja dibagi dua sama santri. Jangankan dibagi dua, punten, dengan rasa hormat dan takdim saya, rumah beliau itu berbagi dengan menantunya, berbagi dengan anak-anaknya, berbagi dengan cucu-cucunya. Itu di belakang itu ada rumah anak sama menantu di situ. Anaknya itu sebelahan sama beliau. Rumahnya tuh nggak besar. Bayangan kalian, dapurnya estetik, jauh dari estetik. Kenapa saya tahu dapurnya seperti itu? Karena setiap malam ada kami itu istighosah di sana. Kalau misalkan istighosah, kami lewatnya lewat dapur. Dapurnya itu biasa guys, jangankan estetik, jauh dari estetik. Mohon maaf, dulu saya pernah waktu pas anak baru itu sama ayah saya mau sowan mau pulang. Terus kata beliau, disuguhi makan dulu katanya gitu. Daharian. Akhirnya kami manut, dan itu juga dipersilakan sama menantunya, Neng Hajah Ulinuha. Kami ikut sama beliau, kemudian kami ada di dapurnya, persis pas di dekat meja makan. Meja makannya mewah, gak sama sekali. Beliau sederhana, tapi mohon maaf, saya waktu itu berani duduk duduk di kursinya beliau, tempat makannya beliau, karena saya nggak tahu, saya santri baru. Di situ saya makan karena dikasih makan, kemudian dimonggoin sama bapak saya makan di situ. Saya beres, udah makan, saya cepet-cepet langsung bersihin piringnya. Saya keluar nyari sunlight buat bersihin piringnya. Nah, kayak gitu guys. Masa kita udah dididik, udah diberikan adab sama guru kita, kemudian udah diajari sama guru kita, terus kita nggak mau ngerewangi guru kita buat istilah setidaknya, atau ngerewangi guru kita buat ngajar di sana. Dikasih makan juga kita mikir kan, masa kita udah makan, udah dikasih makan, terus piringnya kita taruh gitu aja kemudian kita tinggalin? Enggak kan? Aku juga mikir di situ. Pasti kalau udah habis makan langsung bersihin, langsung simpan lagi di situ piringnya, di tempatnya. Otomatis kalau misalkan ada santri udah dididik, udah diberikan adab, udah diberikan ilmu, masa kita kalau misalkan ada rezeki buat guru kita, buat ngamplopin guru kita sebagai hadiah dari kita, itu pun mungkin seadanya, nggak banyak, masa nggak rela, masa nggak ikhlas? Halo, ayo teman-teman speak up. Apa yang pernah kalian alami di Pondok Lirboyo selama kalian mondok? Itu yang pernah aku alami selama aku mondok 6 tahun. Kalian pengen tahu apa lagi? Pengen tahu bayaran di sana? Aku bakal spill bayaran di sana. Itu nggak ada sama sekali bayaran. Buat kiainya tuh nggak ada. Itu semua bayaran dari rincian dari awal sampai akhir. Itu buat fasilitas kita. Itu pun nggak mahal. Itu murah. Lagi marak pembahasan jongkok berdiri di hadapan kiai gitu ya. Aku mada bodoh amat gitu ya, mau jongkok kek, jalan jongkok, jalan sambil tiarap sekalipun gitu di depan kiai. Yang jadi masalahnya adalah itu dia begitu nggak di rumahnya gitu loh, dia begitu nggak sama orang tuanya, itu yang jadi masalahnya. Ya terserah mau hormat sambil jongkok jalan di depan kiai, membungkukkan badan apa, terserah gitu ya, itu terserah. Kalau memang itu yang dinamakan sebagai adab ya
Kalau memang itu bagus ya silahkan lanjutkan gitu. Kalau memang itu wujud dari penghormatan gitu ya. Karena mungkin namanya kita kan bukan orang berilmu, kita sudah diberikan ilmu yang luar biasa, ilmu dunia akhirat. Berarti kan kita harus menghormati gitu. Tapi masalahnya dia begitu juga nggak di rumah sama orang tuanya. Di rumah mau nggak bantuin orang tuanya ngelap-ngelap rumah sampai daun-daun segala dilap? Mau nggak begitu si anak santrinya, mau nggak saat di rumah dia melakukan hal seperti itu? Karena setahu aku Nabi pun mengajarkan bahwa yang nomor 1, 2 sampai 3 tuh ibu, bapak, ibu, bapak gitu ya kan, baru yang lainnya gitu. Tanpa ada orang tua, santri-santri ini pun nggak bisa mondok di pondok pesantren, kecuali yang biayanya gratis, yang memang dikhususkan untuk anak yatim atau anak piatu. Nah itu kan juga ada ya. Tapi kalau selebihnya mayoritas kan bayar, yang bayar kan orang tuanya. Nah si anak nih begitu enggak di rumahnya, masalahnya itu. Nah kalau dia ngalap berkah roan gitu ya, tabaruan gitu, sampai mau mencuci baju, sampai mau ngelap daun, bersih-bersih rumah, bagus-bagus. Karena aku pun dulunya pernah sekolah, bisa berguna buat guru aja tuh udah seneng banget. Pasti yang dirasakan santri-santri di sana juga seperti itu. Tapi masalahnya di rumah dia begitu enggak. Nih mamaku, kalau di luar aku rajin, di dalam rumah nggak rajin, udah langsung repet seminggu, 2 minggu, sebulan bahkan tuh nggak akan diem mulut. Sama orang aja mau, giliran disuruh mamanya aja nggak mau. Nah gitu. Begitu enggak santri-santri yang lain kalau di rumah? Mau nggak tabaruan, roan, ngalap berkah ke orang tua juga? Jadi jangan sama kiainya doang, paling utama sama orang tua. Kalau dia di rumah juga bisa melakukan seperti itu, minta duit ke mamanya sambil jalan jongkok. Ibunda, saya ingin membeli jajanan, bolehkah saya meminta uang? Udah, itu adem tuh, orang tua adem. Karena saya juga jadi orang tua gitu ya, adem. Nah itu bisa nggak diimplementasikan di rumah? Kalau memang bisa diimplementasikan di rumah, top, bagus, lanjutkan. Tapi kalau cuma di pondok pesantrennya begitu, di baiknya cari berkahnya, ngalap berkahnya di pondok pesantren doang, tapi di rumah dia tetap jadi anak mami yang nggak mau ngapa-ngapain, ya berarti percuma dong. Karena kan yang kita lihat kan tindakannya, belum tentu ilmunya setinggi gunung, tapi bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Bahkan yang terpenting kan sebenarnya itu. Menurut saya itu Trans TV itu terlalu berani nih mengungkap budaya-budaya pondok yang di luar nalar gitu. Jadi sebenarnya itu tidak semua pondok gitu, cuma beberapa saja. Tetapi dengan tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh Trans 7 ini membuat seolah-olah pondok ini itu adalah penganut-penganut budaya feodal tinggalan Hindia Belanda. Nah, di situ kan ada tayangan-tayangan yang di mana kiai-kiai ini mendapatkan amplop, kemudian kiai-kiai ini ngasih makannya dilempar-lempar. Nah, itu sebenarnya nggak benar gitu ya. Kiai itu di Indonesia ini hidupnya sederhana. Nggak ada kiai pakai mobil Alphard, mobil sport ya. Kemudian sampai apa itu namanya sarungnya itu aja disepil harganya sekitar 12 juta bahkan 14 juta. Itu kayaknya enggak bener. Kayaknya kiai-kiai yang ada di Indonesia ini ya sangat baik gitu. Jadi menurut saya kiai-kiai yang ada di Indonesia ini sangat baik, sangat sederhana. Nah ini menurut saya seperti itu. Kalau menurut kalian itu gimana? Teman-teman sekalian, sekarang ini sedang ramai pembicaraan tentang sebuah media yang memframing negatif para santri yang ngesot di hadapan kiainya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk feodalisme.
Mungkin sebagian orang menganggapnya berlebihan, tapi itulah yang sudah menjadi kebiasaan dan budaya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh santri itu bukanlah bentuk penghambaan, bukanlah bentuk sesuatu yang menghinakan diri mereka, tetapi ya mereka menghormati ilmu dan akhlak yang dimiliki oleh kiai tersebut sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk ta'zim. Yang justru kita harus khawatirkan adalah ya orang yang ngesot demi meraih jabatan dan kekuasaan, yang mengorbankan harga diri mereka, yang mengorbankan agama mereka, mengorbankan keyakinan mereka, keimanan mereka, hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Para elit yang mengesot kepada penguasa asing di bawah meja oligarki, ya, mereka mengesot di hadapan dolar dan kekuasaan. Ini yang sangat berbahaya sekali. Kira-kira bagaimana, teman?